Pemirsa, meski bukan penyelenggara negara, Kaisang akhirnya berinisiatif datang ke KPK untuk mengklarifikasi perjalanan ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi yang menuai sorotan publik. Lalu apa saja yang disampaikan Kaisang kepada KPK? Kita akan membahasnya bersama juru bicara Kaisang Pangarep, Francine Wijoyo. Selamat malam, Mbak Francine. Mbak Francine, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fitri. Oke, Mbak Francine, apa sebetulnya alasan Mas Kaisang ini tiba-tiba datang ke KPK padahal tidak ada jadwal undangan klarifikasi? Ya, Mas Kaisang sebagai warga negara Indonesia yang baik dan takut berinisiatif untuk datang ke KPK. Meskipun memang kalau dari secara aturan, kalau kita lihat sih, kan Mas Kaisang ini bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara, sebagaimana di dalam pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Namun ya hari ini kan Mas Kaisang datang untuk konsultasi, bukan untuk debat-debat mengenai tadi definisi atau pasal-pasalnya, tapi lebih ke konsultasi ke KPK bagaimana menyikapi dugaan gratifikasi yang beredar di media massa. Jadi saran dan arahan dari KPK. Baik, Mbak Francine mungkin bisa lebih ditegaskan. Jadi Mas Kaisang tadi datang ke KPK untuk konsultasi atau klarifikasi? Sorry suaranya agak terputus, tapi Mas Kaisang hari ini datang untuk konsultasi, sekaligus juga memberikan klarifikasi dan menanyakan kepada KPK bagaimana sebaiknya untuk menyikapi, kemudian tadi disarankan oleh KPK untuk mengisi formulir gratifikasi. Jadi dilaporkan saja, nanti biar KPK yang akan menelaah apakah benar termasuk sebagai dugaan gratifikasi atau tidak. Oke, Mbak Francine, tadi Mas Kaisang juga mengatakan memakai jet pribadi karena nebeng teman. Ini artinya temannya juga ikut ke Amerika seperti itu, Mbak Francine? Terbalik ya, sebenarnya temannya yang memang ke Amerika, dia yang punya pesawatnya, kemudian karena kebetulan jadwalnya berdekatan, Mas Kaisang tadinya kan rencana berangkat tanggal 20 Agustus, kemudian temannya ini berangkat 18 Agustus, dan perjalanannya juga searah ke Amerika, jadi Mas Kaisang menumpang. Oke, jadi dalam jet pribadi itu ada Mas Kaisang dan juga istri berikut temannya yang memiliki jet pribadi. Sama-sama ke Amerika, seperti itu? Oke, siapa sebetulnya Mbak Francine teman yang dimaksud ini? Karena tadi KPK sempat menyebutkan mengenai teman Mas Kaisang berinisial Y. Ya, temannya Mas Kaisang tadi sudah disampaikan datanya ke KPK, nanti bisa dikonfirmasi saja dari hasil persidangan KPK, bisa dikonfirmasi juga ke teman-teman di KPK. Oke, baik Mbak Francine, kan ini tidak sedikit yang mengapresiasi klarifikasi Mas Kaisang ke KPK. Namun istilah nebeng teman ini kemudian yang membuat publik berpandangan soal adanya dugaan gratifikasi. Tadi kembali lagi kan itu persepsi publik ya, dan juga kan sudah Mas Kaisang sudah berinisiatif baik, sudah mendatangi ke KPK, sudah minta arahan apakah benar memang ini termasuk dugaan gratifikasi atau tidak. Jadi nanti ya kita serahkan, kita tunggu nanti hasil penelaahan dari KPK. Tapi kan yang bisa dilihat dan mungkin bisa menjadi contoh di sini adalah sebagai warga negara berinisiatif untuk taat hukum. Oke, Mbak Francine mungkin bisa lebih dijelaskan ataupun ditegaskan. Jadi pada saat ke Amerika ini Mas Kaisang ditawari atau inisiatif sendiri nebeng jet pribadi teman ini? Ya ngobrol-ngobrol sama teman biasa kan gitu. Kebetulan searah ya di ini aja, numpang aja. Gitu. Oke, nah apakah sebelumnya Mas Kaisang juga pernah menumpangi jet pribadi? Nah, kalau itu tadi kita nggak membahas itu tuh. Tadi kita hanya membahas mengenai keberangkatan Mas Kaisang tanggal 18 Agustus. Oke, jadi selain tanggal 18 Agustus mengenai soal penggunaan jet pribadi sebelum tanggal 18 Agustus tidak dibahas, karena kan seperti kita ketahui sempat beredar ya video viral mengenai penggunaan jet pribadi oleh Mas Kaisang sebelum tanggal 18. Tapi kan yang menjadi fokus di sini kan yang dipertanyakan adalah di tanggal 18 Agustus dan tadi juga sesuai dengan arahan dari KPK, tanggal tersebutlah yang dilaporkan.
Oke. Nanti Nah, tinggal mengenai kita arahan tunggu hasil KPK, penelaahannya. oke, Mbak Frenzy, mengenai arahan KPK sendiri seperti apa setelah kemudian tadi Mas Kaisang mengklarifikasi dan kemudian mengisi tadi dokumen penerimaan gratifikasi? Ya, jadi kan tadi Mas Kaisang juga ditanya-tanya, diminta untuk menjelaskan bagaimana sih kronologis singkatnya lah ya, keberangkatan di tanggal 18 Agustus tersebut. Termasuk juga tadi Mas Kaisang menjelaskan bahwa pulangnya terpisah loh, karena tadi kan berangkatnya rencana naik pesawat komersial, ya setara, jadi bisa numpang atau nebeng, tapi karena pulang yang berbeda jadwal, di stay di Amerika, sementara Mas Kaisang berarti mau kembali, jadi pulangnya juga tidak bersamaan. Nah, kemudian itu sudah dijelaskan, sudah diisi juga data-datanya, baik data pelapor, Mas Kaisang, kemudian juga data yang diduga memberikan gratifikasi tadi, sudah diisi. Nah, nanti dari KPK akan menelaah dan akan menginformasikan lebih lanjut. Begitu tadi. Oke, jadi sebelum ada kemudian nebeng teman jet pribadi ini, ada rencana sebelumnya menggunakan pesawat komersial ke Amerika ini? Iya betul, tadinya rencana berangkat dengan pesawat komersial di tanggal 20 Agustus, kemudian pas ngobrol-ngobrol dengan temannya, ternyata temannya ini kan berangkat tanggal 18 Agustus ya, berdekatan, kemudian juga karena pesawatnya masih muat, ya barengan, jadi nebeng Kaisangnya. Oke. Seberapa dekat sih hubungan antara Mas Kaisang dengan teman yang memiliki jet pribadi sehingga kemudian Mas Kaisang nebeng ke Amerika ini, Mbak Francine? Ya teman main lah ya, hubungannya teman main, jadi ya kenal cukup baik. Jadi karena teman main bukan karena misalnya anak pejabat sehingga diperbolehkan untuk nebeng jet pribadi ke Amerika seperti itu Mbak Francine? Lebih karena pertemanan saja. Oke. Kemudian masih kemudian menjadi pertanyaan juga, apakah kemudian Mas Kaisang ini artinya karena ini nebeng sama sekali tidak mengeluarkan biaya pada saat naik jet pribadi ini, Mbak Francine? Kalau terkait dengan keberangkatannya ya karena nebeng ya, nggak ada biayanya. Tapi ya tadi kita ngikut aja arahan dari KPK mau dinilai seperti apa. Langkah selanjutnya artinya seperti apa dari Mas Kaisang? Apakah kemudian menunggu hasil telaah dari KPK atau bagaimana? Ya betul. Dari kita kan posisinya sekarang tinggal menunggu ya. Tadi kan udah konsultasi, sudah beritikat baik konsultasi, kemudian juga arahan dari KPK sudah dipenuhi oleh Mas Kaisang untuk mengisi formulirnya. Kemudian nanti tinggal menunggu aja hasil penelaahan dari KPK seperti apa, apakah ini akan masuk sebagai dugaan gratifikasi atau tidak. Kalaupun Nah, dari misalnya KPK masuk sendiri sebagai apakah dugaan kemudian gratifikasi, pembayarannya kemana itu juga nanti kan akan ada keputusan lah dari KPK ya harusnya. Oke, nah ini mengenai dari pihak KPK-nya sendiri, ketika kemudian memang misalnya terbukti ada dugaan gratifikasi, ini akan apa konsekuensinya? Apakah kemudian harus membayar atau seperti apa arahan dari KPK sendiri, pernyataan dari KPK? Kalau tadi dari penjelasannya KPK, kalau misalnya memang termasuk sebagai dugaan gratifikasi dan itu dibayarkan ke negara, nanti akan diinformasikan oleh. Sedangkan kalau misalnya tidak sebagai dugaan gratifikasi, ya nanti juga akan ditetapkan oleh KPK. Seperti itu. Oke, apakah kemudian Mas Kaisang sempat berkomentar mengenai bahwa kepergiannya ke Amerika Serikat dengan alasan nebeng teman dengan menggunakan jet pribadi ini menjadi sorotan publik, Mbak Francine? Iya disampaikan tadi oleh Mas Kaisang ya, ini kan berinisiatif karena mendengar ya ada banyak tuduhan atau tudingan dugaan gratifikasi yang beredar di media massa, maka Mas Kaisang ini inisiatifnya sendiri penyelenggara negara yang baik dan taat hukum datang konsultasi ke KPK dan diikuti tadi arahan-arahan dari KPK diikuti oleh Mas Kaisang dan sekarang ya kami posisinya Mas Kaisang ya tinggal dari KPK seperti apa. Jadi intinya kita serahkanlah kepada KPK ini bagaimana sebagai seorang warga negara ini apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan seorang Mas Kaisang Pangarep sebagai warga negara Indonesia yang bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara,
Tapi tadi ada tudingan dugaan gratifikasi, bagaimana harus ditindaklanjuti. Oke, baik, kita tunggu bersama hasil telaah dari KPK mengenai hal ini. Terima kasih Mbak Francine telah berbincang bersama kami malam hari ini.